Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa berita yang saya terima akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ada banyak orang yang menjadi stres, ada banyak orang yang menjadi depresi dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Dan mungkin salah satunya adalah saudara yang merasa bahwa tekanan hidup begitu berat, faktor ekonomi yang menekan kita, pekerjaan tidak mudah lagi kita dapatkan, rupiah tidak mudah lagi kita terima, dan mungkin ada di antara saudara yang juga terpapar COVID-19 dan berbaring tidak berdaya, atau anggota keluarga yang terpapar COVID dan kemudian meninggal. Ada banyak masalah yang terjadi di sekitar kita yang seringkali membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi depresi. Saya pikir semua orang yang ada di dunia saat ini sedang mengalami situasi yang seperti ini. Tapi sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi situasi yang seperti ini? Itulah yang terpenting. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia yang hilang pengharapan, tetapi biarlah kita tetap berdiri teguh dalam iman kita dalam menghadapi situasi sulit yang terjadi dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita membaca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29 terlebih dahulu. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Lalu ayat 28, kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ayat firman Tuhan pagi ini, kita melihat situasi sulit yang dihadapi oleh penduduk Samaria. Saat itu Ben-Hadad Raja Aram memutuskan untuk mengepung Samaria dengan maksud untuk menaklukkan kerajaan Israel. Kita tahu bahwa kerajaan Israel terbagi menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dengan ibu kotanya Yerusalem, lalu kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria. Raja Aram dengan pasukannya mengepung Samaria. Dan kita tahu bahwa kota kerajaan pada waktu itu dikelilingi oleh tembok sebagai pelindung untuk mereka tidak diserang oleh musuh. Dan ketika Samaria dikepung oleh tentara Aram, praktis orang-orang Samaria tidak bisa keluar untuk berkebun, tidak bisa keluar untuk beternak. Lama-kelamaan persediaan makanan yang ada di kota habis. Dan kalau sudah habis, maka muncullah namanya kelaparan. Saking dahsyatnya kelaparan yang menimpa Samaria,
itu sampai dikatakan kepala keledai itu dihargai 80 sikal perak. Coba kita ulas sedikit ya. 1 sikal itu adalah 11,4 gram. Jadi 80 sikal perak itu sama dengan 912 gram. Nah, kalau kita cek harga per gram perak itu 8.900. Jadi 8.900 kali dengan 912 gram sejumlah berapa? 8.116.800 rupiah. Coba bayangkan kepala keledai harganya 8.116.000. Ini betul-betul untuk menunjukkan dahsyatnya kelaparan yang terjadi di Samaria. Pertama, keledai itu bukan hewan peliharaan untuk dikonsumsi dagingnya. Keledai itu adalah binatang untuk membawa beban, untuk membawa barang-barang yang dipakai pada masa itu. Lagian keledai adalah binatang haram yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Tapi oleh karena laparnya, mau tidak mau, keledai pun dimakan. Bahkan kepalanya pun, biasanya kepala itu tidak dimakan, ya, kecuali beberapa kita yang kalau potong RW itu kepalanya termasuk juga diolah juga. Ini biasanya orang Israel itu tidak memakan kepala keledai, tapi ini sampai kepalanya pun dimakan dan dihargai 8.116.000 kepala keledai. Lebih parah lagi, 1/4 cup tai merpati. Saya tidak tahu kalau tai merpati itu bisa dimakan. Ya. Mungkin dijadikan bubur gitu ya, diaduk-aduk dijadikan bubur. Tapi bayangkan 1/4 cup tai merpati itu dihargai 5 sikal perak atau senilai 507.000. Jadi 1/4 cup tai merpati yang tidak jelas rasanya itu dihargai 507.000. Waduh, ini betul-betul untuk menunjukkan dahsyatnya kelaparan sampai uang tuh tidak ada harganya. Ya. Dan kita tahu situasi sulit ekonomi di beberapa negara demikian parahnya. Sampai kita tahu ya di sebuah negara di Afrika, sampai seekor ayam itu dihargai berapa puluh juta gitu. Jadi uang sudah tidak punya nilai lagi. Uang sudah tidak punya nilai lagi. Ini gambaran betapa parahnya kelaparan yang ada di Samaria. Dan yang paling parah adalah ya kepala keledai dimakan, tai merpati dimakan, sampai anaknya sendiri pun dimakan. 2 orang ibu bercakap-cakap dan mereka sepakat untuk memakan anaknya sendiri. Pertama anak ibu yang satu dimakan. Esoknya begitu, ayo sekarang kita masak anakmu, disembunyikan anaknya. Ya. Dan itulah sebuah gambaran situasi sulit di Samaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat situasi sulit saat ini tidak separah Samaria, tetapi mirip. Paling tidak itulah gambaran situasi sulit yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan ini juga akan berkata, Pak, saya salah satu korban dari pandemi saat ini. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan mata pencarian. Mungkin ada di antara saudara yang sedang terbaring di kamar isolasi oleh karena terpapar COVID-19. Atau ada di antara keluarga saudara yang terpapar COVID-19 dan ini menjadi situasi sulit. Baik secara ekonomi bagi keluarga saudara maupun secara sosial, tetangga-tetangga mulai menjauhi saudara. Tetapi bagi kita orang yang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, cara kita menyikapi situasi sulit
tidaklah boleh sama dengan contoh-contoh yang saya ungkapkan di depan tadi. Yang mengambil keputusan untuk bunuh diri, yang mengambil keputusan untuk gantung diri, tidak boleh. Kita harus menyikapi dengan sikap yang benar setiap situasi sulit yang menimpa kita. Kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita, ya. Bagaimanakah sikap hati yang benar menghadapi kesulitan saat ini? Yang pertama adalah jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Raja Yoram adalah raja Israel yang beribu kota di Samaria saat itu. Begitu mendengar situasi yang terjadi di negerinya, ada dua orang ibu yang sepakat untuk memakan anaknya. Apa reaksi dia? Di dalam ayat 30 sampai 31 kita lanjutkan pembacaan kita. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya sampai pada hari ini. Loncat ke ayat 33, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, kepada Nabi Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini reaksi yang keliru, reaksi yang parah dalam menghadapi situasi sulit yang terjadi. Raja Yoram dia berkabung dan kemudian dia mengancam untuk memenggal kepala Nabi Elisa. Dan dia menyalahkan Tuhan sebagai penyebab dari kelaparan yang terjadi di Samaria. Dia menyalahkan Tuhan sebagai penyebab malapetaka yang menimpa atas bangsanya. Ayat 33. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan, katanya. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yoram tidak sadar bahwa penyebab bencana malapetaka yang menimpa dia dan negaranya adalah oleh karena dia mengikuti dosa ayahnya, yaitu Raja Ahab yang dikenal raja paling jahat dalam sejarah orang Israel. Raja Ahab menyembah berhala dan dia mempengaruhi seluruh rakyat untuk juga menyembah kepada berhala. Dan ketika Yoram anaknya menggantikan Raja Ahab, Raja Yoram pun menyembah kepada berhala. Dan lebih daripada itu, Raja Yoram juga melanjutkan dosa kakeknya yang bernama Yerobeam. Memberikan korban-korban di bukit-bukit pengorbanan. Yang itu menyakitkan hati Tuhan. Ada banyak orang tidak sadar bahwa kesulitan, masalah, persoalan yang dialaminya itu bersumber dari kesalahannya sendiri, dari dosa yang dia buat, dari pelanggaran yang dia buat. Tapi begitu dia mengalami musibah, begitu dia mengalami malapetaka, selalu menuduh Tuhan. Malapetaka ini dari Tuhan, musibah ini dari Tuhan. Buat apa aku berharap lagi kepada Tuhan? Ada banyak orang-orang menyalahkan Tuhan ketika terpapar COVID-19. Tuhan kenapa? Kenapa harus saya Tuhan? Saya kan sudah setia beribadah kepadamu. Saya kan sudah setia melayani Engkau. Kenapa kau timpakan ini kepada saya? Beberapa kesaksian yang saya dengar, ada hamba-hamba Tuhan ketika terpapar COVID-19. Pada awalnya mereka juga berontak seperti itu. Mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa saya? Saya kan sudah melayani Engkau. Hidup saya sudah untuk Engkau. Kenapa Engkau izinkan terpapar COVID-19? Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa setiap
situasi sulit yang terjadi dalam diri kita? Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Sama seperti yang dialami oleh Yoram dan Samaria. Karena mereka menyembah berhala, Tuhan izinkan untuk Ben-Hadad Raja Aram mengepung Samaria, menyebabkan kelaparan bagi Samaria. Tetapi juga kemungkinan yang kedua itu adalah sebuah ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau kita lanjutkan ayat selanjutnya, setiap orang dicobai dari keinginan yang ada di dalam dirinya. Jangan menuduh Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan sebagai penyebab dari situasi sulit yang terjadi dalam diri kita. Kalau itu terjadi, waktunya untuk kita mengoreksi diri kita. Kemungkinan dosa kita, kesalahan kita yang menyebabkan situasi sulit yang kita alami. Tapi kemungkinan yang kedua, bukan diri kita penyebabnya, bukan juga Tuhan yang melakukannya, tapi Tuhan mengizinkan situasi sulit itu untuk menguji iman kita. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7, demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan, maksud semuanya itu, jadi maksud semua pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang kita sudah berada di rel kehendak Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi olehnya kita tertimpa dengan musibah, tertimpa dengan kesulitan. Mari kita terima itu dengan rasa penyerahan kepada Tuhan. Dan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sedang menguji iman kita, yang akan terbukti kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak. Jangan menyalahkan Tuhan. Belajar dari Ayub. Beberapa waktu lalu saya sudah mengkhotbahkan mengenai bagian ini. Ayub percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik berdasarkan hikmat-Nya yang sempurna. Bahkan dari hal yang terburuk sekalipun, Allah merancangkan yang terbaik bagi umat-Nya. Dan menarik, kitab suci mencatat, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Meskipun dia tidak menemukan alasan mengapa seluruh yang dimilikinya habis dalam satu hari. Mengapa anak-anaknya pun mati, mengapa tubuhnya kena borok yang menjijikkan. Tetapi dia tidak menuduh Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap mempercayai Tuhan. Dan sikap seperti inilah sikap yang benar yang Tuhan inginkan untuk kita terima. Saya tidak tahu situasi sulit apa yang Anda sedang hadapi saat ini. Tapi berhentilah untuk menuduh Tuhan. Berhentilah untuk menyalahkan Tuhan. Percayalah Tuhan sedang melakukan maksud-maksudnya untuk sesuatu yang baik dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi dengan benar situasi sulit. Yang kedua, jangan meragukan kuasa Tuhan. Menarik kalau kita perhatikan dalam kisah ini selanjutnya, ada ajudan raja yang meragukan akan kuasa Tuhan. Dalam pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria.
Ayat 2, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ajudan Raja Yoram dengan tersenyum sinis meledek kepada nubuatan Nabi Elisa bahwa besok akan terjadi bahwa sesukat tepung ya, yang terbaik akan berharga sesikal, hanya berharga 8.000 rupiah. Padahal sebelumnya kepala keledai saja 8 juta. Seperempat kaptai merpati saja 500.000. Kok ini dikatakan sesukat tepung yang terbaik hanya berharga 8.000 saja? Tidak mungkin. Apalagi waktunya hanya 1 hari, tidak mungkin. Itulah sebabnya ajudan Raja Yoram berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi Nabi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak makan apa-apa. Dan itu digenapi. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17, perhatikan ayat 17, 18, saya bacakan bagi kita. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Lalu kemudian perhatikan dalam ayat 19-20, pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Bapak Ibu, ketidakpercayaan, keraguan menghalangi orang untuk melihat mujizat Tuhan. Ajudan Raja Yoram ini seorang perwira, tetapi melihat bahwa itu mustahil untuk terjadi. Dia tidak percaya terhadap mujizat Tuhan, dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Dia melecehkan nubuatan Nabi Elisa. Apa yang terjadi? Justru ketika rakyat berbondong-bondong menyerbu perkemahan Aram yang ditinggalkan begitu saja, mereka menikmati berkat Tuhan. Setelah sekian lamanya mereka kelaparan, mereka berpesta dengan jarahan dari tentara Aram. Tetapi perwira ajudan raja mati terinjak-injak di pintu gerbang Samaria. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ketidakpercayaan menghalangi mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau saudara dalam situasi sulit ini kemudian berpikir, situasi sulit tidak mungkin lah saya dapat pekerjaan. Ya, saudara menghalangi mujizat Tuhan, maka hidup sulit itu akan terus menimpa saudara. Wah, situasinya sulit, nampaknya mustahil bagi kita untuk tidak terpapar COVID misalnya. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, mari kita berdoa supaya Tuhan memagari kita, melindungi kita dari COVID. Kemudian, tidak mungkin, doa tidak mempan. Ya, kalau kita meragukan kuasa Tuhan, meragukan mujizat Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan bekerja dalam hidupmu? Bagaimana mungkin mujizatnya bekerja dalam hidupmu? Ketidakpercayaan menghalangi mujizatnya dinyatakan dalam hidupmu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, jemaat kita luar biasa. Saya mendengar langsung beberapa kesaksian dari jemaat dalam situasi pandemi ini. Justru mereka melihat
pertolongan Tuhan. Ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, Pak, justru dalam situasi pandemi ini, ketika usaha saya untuk menjual kosmetik mengalami penurunan drastis, orang membeli kosmetik sebagai pilihan yang kesekian. Orang lebih mengutamakan kebutuhan hidup. Jadi sepi sekali. Tetapi suami saya mendapat pekerjaan yang luar biasa. Dia mendapat tender untuk membangun villa. Ya, berapa puluh villa. Dan itu adalah berkat Tuhan. Wah, saya memuji Tuhan. Minggu lalu saya hadir di persekutuan doa di Canggu. Dan sebelum saya menutup dalam doa, saya berkata, adakah yang ingin saya doakan? Lalu ada 2-3 orang yang bersaksi bahwa mereka membeli motor baru. Jadi sebelum kami pakai, Pak, tolong didoakan supaya motor itu menjadi berkat. Saya terheran-heran, situasi pandemi ini 3 orang ya, 3 orang itu membeli motor baru. Nah, kita persekutuan itu mungkin ada 15 orang. Dan 1 orang membeli handphone baru, dia berkata, Pak, saya baru beli handphone itu, sebelum saya pakai tolong Pak didoakan juga. Oke, kita doakan juga. Ini luar biasa, betul-betul saya dibuat terkagum-kagum dengan Tuhan. Bagaimana situasi sulit tapi Tuhan masih menyatakan kuasanya, Tuhan masih menyatakan mujizatnya. Ada orang juga yang bersaksi kepada saya dalam situasi sulit, Pak, justru saya malah mendapat job, ya kebanjiran job, sampai saya tolak-tolak. Waduh, Tuhan kok ajaib. Ya sebagai gembala, Bapak Ibu, jemaat itu ada di pikiran saya, terus ada di hati saya. Aduh, bagaimana dengan Bapak ini? Aduh, bagaimana dengan keluarga ini? Bagaimana dengan pekerjaannya? Itu menjadi pikiran saya. Tapi kesaksian-kesaksian bagaimana Gembala Agung itu memelihara umatnya, membuat saya bersyukur bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan ketidakpercayaanmu. Ketidakpercayaanmu menghalangi mujizatnya dinyatakan. Tuhan Yesus tidak bisa berbuat banyak kalau engkau tidak percaya, kalau engkau ragu-ragu. Seperti yang dikatakan di dalam firman-Nya tadi. Jadi bagaimana kita menghadapi dengan benar situasi sulit. Yang ketiga adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga dan ayat selanjutnya menarik. Ada percakapan mengenai 4 orang pengemis yang mereka berada di pintu gerbang Samaria. Biasa mereka mengharapkan belas kasihan dari orang-orang Samaria yang lewat. Mereka mendapatkan makan dari belas kasihan orang-orang Samaria. Tapi bagaimana Samaria sedang kelaparan? Kalau mereka diam di pintu gerbang, mereka akan mati karena kelaparan. Kalau mereka masuk ke kota Samaria, sama saja mati juga karena di sana juga tidak ada makanan. Kalau mereka menyeberang ke perkemahan Aram, nah itu ada kemungkinan mereka dibunuh atau kemungkinan mereka dapat makan. Jadi pilihannya mereka masuk ke tentara Aram. Coba kita baca saja supaya kita bisa mengerti. Ayat 3, 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Tapi ada pilihan, ada kesempatan mereka bisa hidup. Kemudian dalam ayat yang kelima, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Lalu kemudian dalam ayat 7,
Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Wah, sudah lapar sekian lamanya, ada makan, mereka santap. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Bukan hanya makanan, tapi emas, perak, pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Sampai kemudian ayat 9, perhatikan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Sampai seseorang mengingatkan mereka, tidak patut yang kita lakukan, tidak baik yang kita lakukan. Kita berkelimpahan makanan, kita menikmati jarahan, ada emas, perak dan pakaian. Kita berkelimpahan, tapi di Samaria terjadi kelaparan, tidak patut yang kita lakukan ini. Lalu kemudian mereka memberitahukan hal itu ke raja, dan kemudian raja mengutus beberapa pengintai, betulkah berita yang dibawa oleh pengemis? Dan ternyata betul, perkemahan Aram itu sudah kosong, sebab tangan Tuhan yang campur tangan, sehingga orang-orang Aram itu meninggalkan kemahnya begitu saja. Lalu kemudian rakyat berbondong-bondong keluar dari kota Samaria, dan menyerbu kemah-kemah Aram, dan menjarah semua yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Karena apa? Karena kesaksian, karena kabar baik yang dibawa oleh pengemis tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini memang situasi pandemi. Tetapi situasi yang sulit adalah peluang terbaik bagi kita untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, belum tentu pandemi ini akan terjadi dalam tahun-tahun ke depan. Ingatkah kita kapan terakhir pandemi terjadi? Flu Spanyol yang menewaskan jutaan orang yang disebut sebagai pandemi global terjadi pada tahun 1918, lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan tidak pernah terjadi lagi, sampai saat ini baru terjadi pandemi lagi. Jadi belum tentu 10, 20, 50 tahun, 60 tahun ke depan akan terjadi saat seperti yang sekarang kita jalani. Ini adalah situasi yang sulit, tetapi juga ini adalah peluang yang terbaik. Untuk apa? Untuk kita membawa kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan di video-video di kota Wuhan, awal-awal mulainya pandemi COVID-19 ini. Orang-orang percaya, mereka memberitakan Injil di jalan-jalan, mereka memberitakan kabar baik. Siapa tahu orang yang dijumpainya adalah hari terakhir bagi mereka sebelum mereka terpapar COVID dan akhirnya meninggal. Itu adalah kesempatan terbaik mereka mendengar Injil Yesus Kristus, mendengar kabar baik supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Saudara dan saya memiliki kabar baik, pengharapan dalam Yesus Kristus. Adakah itu hanya menjadi milik kita? Ingatkah perkataan pengemis, tidak patut yang kita lakukan. Kalau kita hanya berdiam diri menikmati kabar baik, yang penting saya kapanpun kena COVID, mati saya masuk surga. Tidak peduli dengan yang lain. Itu tidak patut yang kita lakukan. Kita harus memberitakan kabar baik ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Hidup kekal, masuk dalam kerajaan surga bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kabar baik apa? Kesempatan terbaik apa dalam situasi pandemi? Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita menolong dan berbagi
bagi sesama yang membutuhkan. Saudara, tidak patut, kata pengemis tadi, tidak baik, tidak layak saudara mengumpulkan harta di bank, tabungan saudara banyak, ya, rekening saudara gendut, dan saudara mempunyai deposito simpanan puluhan juta, mungkin ratusan juta, atau mungkin ada yang miliaran. Tapi di luar sana ada orang kelaparan, hanya untuk makan sesuap nasi saja mereka tidak bisa. Sedangkan saudara kelimpahan, tidak patut, tidak baik, tidak layak yang saudara lakukan. Jangan kehilangan kesempatan, justru ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bisa berbagi bagi sesama. Jangan kehilangan kesempatan. Dan kesempatan apa supaya kita tidak lewatkan? Kesempatan terbaik untuk hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena kesaksian 4 orang pengemis, 1 kota terselamatkan. Saudara, jadilah berkat di tengah-tengah pandemi ini. Jangan hanya mengasihani diri sendiri, tetapi lihatlah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bagikan, apa yang bisa kita kerjakan dalam situasi ini, supaya hidup kita jadi berkat bagi sesama. Jadi akhirnya bagaimanakah kita menyikapi situasi yang sulit yang sedang terjadi menimpa kita saat ini? Yang pertama, jangan engkau menyalahkan Tuhan. Jangan engkau menuduh Tuhan berbuat sesuatu yang kurang patut, sebab Tuhan merancangkan segala yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Yang kedua, jangan meragukan kuasa Tuhan. Ketidakpercayaanmu, keraguanmu menghalangi mujizat kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan kehilangan kesempatan. Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita membawa kabar baik, untuk kita berbagi, untuk kita jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.